Malam ini saya tidak terutama bicara tentang Ortodoks Timur, saya akan terutama berbicara tentang kenapa Protestan menolak venerasi ikon, dan terutama dalam kaitan spesifik dengan siapa lagi, Mas Romo Baginda Patris Allegro, si kumis penyembah berhala yang otaknya tak jelas ini, yang pengecut dan pecundangnya luar biasa, ngoceh terus, hampir terus, bombardir terus, tidak jelas, tapi begitu ditantang untuk mempertanggungjawabkan semua ocehan-ocehan, membela iman penyembahan berhalanya itu di hadapan publik, di dalam sebuah perdebatan formal, mendadak dia menciptakan sejuta alasan, terlalu banyak alasan, supaya tidak muncul di dalam perdebatan. Padahal kalau saudara lihat di dalam dunia apologetika internasional, dunia apologetika ini kan bukan hanya orang-orang, terutama mereka yang dikit-dikit mau debat, atau dikit-dikit nyari lawan untuk debat, itu orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Salve fratres, welcome back into my channel, Peiterum Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Ada satu video yang menarik ya dari Pak Deking Gadas. Ya, di situ gambar thumbnailnya menarik ya. Gambar dari Patris Allegro lalu Deking Gadas dengan pakaian kebesarannya, lalu dia menunjuk anak panah, officially idolater. Menarik sekali. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Deking Gadas mati-matian membela John Calvin dengan heresi ikonoklasmenya? Jangan tertipu dengan bumbu intelektual. Ya, jadi ya dia membicarakan ikon sambil membuat ikon ya. Pada pandangan pertama saja sudah inkonsisten. Itu ciri khas dari Protestantisme ya. Nah, ketika retorika menjadi kedok, ada pola menarik dalam retorika para ikonoklas modern. Mereka selalu tampil dengan jargon kembali ke Alkitab, bumbu istilah Yunani dan Latin, dan parade kutipan Bapak Gereja. Ciri khas heretik. Sekilas tampak akademis, padahal ini bukan dialog ilmiah, melainkan misi ideologis untuk meneguhkan benteng terakhir sola scriptura yang mulai rapuh. Deking Gadas adalah contoh paling jelas. Dia membela mati-matian ikonoklasme ala Calvin, seolah-olah sedang memerangi penyembahan berhala. Padahal kalau dikupas, ini bukan perang melawan berhala, tapi perang menyelamatkan warisan reformasi yang berdiri di atas fondasi yang rapuh. Mari kita bongkar. Yang pertama, Deki bukan bicara ikon, bukan. Dia bicara soal survival Calvinisme. Ya. Kenapa Deki menghabiskan energi untuk melawan ikon? Jawabannya sederhana. Ikon adalah simbol inkarnasi dan tradisi suci. Ya. Jika ikon benar, maka tradisi hidup gereja itu sah. Magisterium memiliki otoritas mengajar, dan dengan demikian sola scriptura yang adalah jantung Calvinisme kolaps. Jadi, serangan ke ikon hanyalah kamuflase. Ini bukan diskusi sejarah, ini perang ideologi. Bagi Calvinis, ikon sama dengan pintu masuk pengakuan bahwa gereja Katolik benar. Ya. Yang kedua, bumbu intelektual itu asap untuk menutupi api. Deki memoles argumennya dengan kutipan Bapak Gereja yang dipotong dan dikemas sesuai agenda. Kemudian ada klaim akademis bahwa konsensus menolak gambar hingga abad ke-6. Lalu tuduhan bahwa Nicea kedua adalah aneh dan politis. Mari kita bongkar. Sejarah faktualnya adalah katakombe abad kedua sudah penuh lukisan religius. Gregorius Agung pada abad ke-6 membela penggunaan gambar untuk pengajaran, dan Nicea kedua 787 bukan inovasi tapi penegasan logika inkarnasi. Deking Gadas lupa satu hal, akademis sejati transparan terhadap perkembangan organik iman. Apa yang dia jual hanyalah retorika untuk menolak sakramentalitas Katolik. Yang ketiga, ikonoklasme, heresi lama yang daur ulang. Mari kita jujur saudara-saudari, ikonoklasme itu bukan kembali ke Alkitab ya, tapi kembali ke bidat abad ke-8 yang pernah dikutuk gereja. Calvin hanya mewarisi trauma itu dan menyematkannya ke dalam reformasi. Apa sebenarnya motif John Calvin, orang Katolik heretik itu?
Dia mau menegaskan identitas reformasi dengan simbol anti-Katolik. Dan yang kedua, mau menghapus jejak visual iman supaya iman dipaksa steril dan minimalis. Kemudian untuk menyokong ideologi rasionalis yang alergi pada misteri. Ironinya, gereja Calvinis hari ini memakai PowerPoint Yesus tersenyum, hiasan salib, bahkan logo gereja. Kalau konsisten dengan anti gambar, buang semua itu dan kembali ibadah di ruang putih polos. Siap? Bikin aula persegi panjang lalu kumpul di situ, nyanyi tepuk tangan, satu orang tipu kamu dengan khotbah panjang lebar tanpa tafsiran yang jelas, sudah selesai, bubar. Tidak ada Yesus di situ, tidak ada Tuhan di situ. Ya, kumpul-kumpul sebagai orang beriman yang berhalusinasi. Nah, pertanyaan paling penting, mengapa De King Gadas takut dengan inkarnasi? Ini pertanyaan besar. Mengapa Calvinis gemetar kalau bicara ikon? Karena ikon tidak sekedar gambar. Ikon adalah manifestasi teologi inkarnasi dan sakramentalitas. Yohanes bab 1 ayat 14, firman jadi daging, kelihatan, tersentuh. Kolose bab 1 ayat 15, Kristus adalah gambar Allah yang tak kelihatan. Kalau Allah mau kelihatan, kenapa Deki alergi gambar Kristus? Jawaban jujurnya adalah karena ikon menghancurkan teologi iman murni ala reformasi yang mendewakan kata tanpa wujud, alias kuah kosong, gitu. Dan yang kelima, jangan tertipu retorika. Ini sebenarnya perang otoritas, ya, perang otoritas sebenarnya. Ikon hanyalah ujung dari gunung es. Ya, tahu gunung es kan? Yang tersembunyi di bawah laut itu lebih besar daripada yang muncul di permukaan. Ya. Di bawahnya ada pertanyaan yang lebih dalam. Siapa yang berhak menentukan tafsir? Gereja Katolik dengan kitab suci, tradisi, dan magisterium sama dengan satu kesatuan, atau Calvinisme dengan teks tambah tafsir pribadi dengan topeng Alkitab saja. Ikonoklasme, saudara-saudari, adalah tameng terakhir bagi mereka untuk menolak otoritas gereja. Jika ikon dibiarkan sah, maka mereka harus akui bahwa otoritas tafsir ada di gereja yang sama yang mengesahkan kanon kitab suci. Dan kalau sampai itu terjadi, bye-bye sola scriptura. Ya. So my friends, De King Gadas bukan sedang memerangi berhala, tapi sedang menyelamatkan berhala abad ke-16 bernama sola scriptura. Ikon adalah ancaman bagi Calvinisme karena ikon mengingatkan dunia bahwa iman Kristen bukan sekedar teks, tapi realitas inkarnasi yang hidup dalam tradisi. Pesan saya, jangan tertipu dengan jargon historis dan akademis. Itu hanya saus intelektual untuk menutupi ketakutan terhadap otoritas sejati. Gereja yang didirikan Kristus bukan tafsir pribadi yang lahir di abad ke-16. Jadi persoalan ikonoklasme sudah selesai. John Calvin si heretik itu membongkar kembali dan diikuti dengan taat oleh De King Gadas dan para pemirsanya di akun YouTube Verbum Veritatis. Tapi sebenarnya adalah Verbum Heretitatis. Terima kasih dan follow for more.